Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Nuraini Hidayati dan teman saya Aprilia Dwi ingin menyampaikan materi mengenai cerita fantasi. Yang pertama ada pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan sebuah karangan yang dibuat dengan daya imajinasi pengarang yang di dalamnya terdapat berbagai kisah. Dikatakan cerita fantasi itu karena isi dari cerita-ceritanya memaparkan suatu peristiwa yang dirangkai oleh pengarang dengan menggunakan daya khayal sehingga dapat merangsang imajinasi para pembacanya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis cerita fantasi. Cerita fantasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dan cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak jenis-jenis cerita fantasi sebagai berikut. Yang pertama ada cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang dibuat oleh pengarang terhadap objek tertentu dan cerita di dalamnya tidak sesuai dengan atau tidak terjadi di dalam kehidupan nyata. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan yang nyata seperti nama orang, nama objek, nama kota, dan lain-lain. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang berisi tentang dunia imajinasi yang dimana nama-nama tempat, nama-nama peristiwa masih ada di dunia nyata. Ketika membaca cerita fantasi jenis ini, kita akan mendapatkan sebuah informasi yang dibungkus dengan bahasa yang menarik. Yang kedua, cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi berdasarkan latar sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sezaman adalah cerita fantasi yang hanya memakai satu jenis latar waktu. Misalnya, cerita fantasi menggunakan latar waktu pada masa kini dalam satu cerita. Sedangkan cerita fantasi lintas waktu adalah cerita fantasi yang di dalamnya terdapat dua latar waktu yang berbeda dalam satu cerita. Misalnya, dalam cerita fantasi pengarang menggunakan waktu masa lampau dan masa depan dalam satu cerita. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama itu ada tema. Yang kedua ada tokoh. Yang ketiga ada sudut pandang. Yang keempat ada alur. Yang kelima ada penokohan. Yang keenam ada amanat. Yang ketujuh ada latar. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Selanjutnya ada alur. Alur itu berisi urutan kejadian. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku yang ada di dalam cerita tersebut. Yang keempat itu ada penokohan. Jadi penokohan itu adalah cara pengarang menggambarkan karakter dari tokoh tersebut. Lalu ada latar. Latar itu merupakan tempat, waktu, dan suasana ketika terjadinya peristiwa di dalam cerita itu. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita tersebut. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Lalu selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Yang poin terakhir, kita akan membahas mengenai rangkaian peristiwa cerita fantasi. Yang pertama ada pengenalan cerita. Dalam bagian ini, seorang pengarang akan memperkenalkan tokoh utama dengan menata adegan cerita dan hubungan antar tokoh yang ada. Yang kedua, awal konflik. Bagian selanjutnya, pengarang atau pembuat cerita akan memunculkan kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan permasalahan. Yang ketiga, menuju konflik. Pengarang akan meningkatkan permasalahan yang dialami oleh tokoh, momen yang paling menegangkan dan yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa atau pembaca. Yang keempat, konflik memuncak atau klimaks. Klimaks merupakan puncak permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Pada bagian ini pula, tokoh dalam cerita akan dihadapkan dalam penentuan akhir yang akan dialaminya, baik itu keberhasilan atau kegagalan. Biasanya menjadi penentu nasib tokoh. Yang
Yang kelima, penyelesaian atau ending. Akhir cerita tertuang dalam bagian ini, menjelaskan bagaimana nasib tokoh dalam cerita tersebut, apakah berakhir bahagia, buruk, ataupun menggantung. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.